wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada para dokter yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan proposal tesis yang saya beri judul Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di STK Al-Abbas, Jawa Barat, Bekasi, Jawa Barat. Saya mulai dari latar belakang ini ya, di mana bahwasanya realitas sosial menunjukkan bahwa semakin modern masyarakat, semakin kompleks kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga sulit merespon tuntutan diferensi dan spesialisasi dalam kehidupan masyarakat. Antara lain munculnya kebutuhan baru untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak secara khusus dalam rangka mempersiapkan mereka memasuki masyarakat yang mandiri dan dapat hidup layak bersama-sama dengan orang lain. Nah, respon yang timbul dalam memenuhi kebutuhan itu biasanya berupa usaha penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan suatu organisasi yang teratur di luar keluarga masing-masing. Nah, kegiatan kependidikan di lingkungan tersebut diatur bersama-sama sehingga merupakan kegiatan yang disengaja, berencana dan sistematik atau teratur serta terarah pada suatu tujuan yang disepakati bersama pula. Perwujudan peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada umumnya berbentuk keterlibatan dalam penentuan sistem dan isi pendidikan. Mengenai sistem pendidikan, mengingat lamanya jangka waktu seseorang mencapai kedewasaannya, tampak kecenderungan penyelenggaraan pendidikan diatur secara bertingkat. Di samping itu, mengingat pula bahwa mayoritas lembaga pendidikan diselenggarakan untuk seluruh lapisan masyarakat, maka di dalam sistem pendidikan proses belajar mengajar diselenggarakan dalam bentuk pendidikan klasikal. Setiap kegiatan pendidikan yang diwujudkan lembaga pendidikan berdasarkan kurikulum tertentu ya, merupakan rangkaian atau proses untuk mencapai tujuan. Nah, kegiatan itu diselenggarakan sebagai usaha kerjasama sekelompok orang yang bermaksud mendewasakan anak sesuai dengan tujuan yang dirumuskan di dalam kurikulumnya. Pada setiap lembaga pendidikan perlu disusun suatu organisasi yang menghasilkan pembagian status dan sekaligus pembagian kerja diiringi pengaturan mekanisme kerja di antara orang-orang yang bekerjasama di suatu lembaga pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan melalui interaksi perilaku pendidik dan perilaku peserta didik, baik di ruang maupun di luar kelas. Karena proses belajar mengajar merupakan pemberdayaan peserta didik, maka penekanannya bukan sekadar penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan, tetapi merupakan internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta dipraktekkan oleh peserta didik. Berkaitan dengan fenomena tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai pendidikan anak, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti suatu apapun, akan tetapi dibekali potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah itu menjadikan kalian as-sam'a pendengaran, wal absara penglihatan wal absara penglihatan, wal af'idata dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Islam sebagai sebuah sistem tatanan nilai dalam kehidupan yang mewujudkan rahmat lil alamin
senantiasa menyerukan kepada seluruh pengikutnya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya dengan mewajibkan untuk menuntut ilmu agar memiliki ilmu pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat yang sangat tinggi kepada orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian walladziina utul ilma darajat dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, selain itu proses belajar mengajar semestinya lebih mementingkan proses pencarian jawaban daripada memiliki jawaban. Karena itu, proses belajar mengajar yang lebih mementingkan jawaban baku yang dianggap benar oleh pendidik adalah kurang efektif. Proses belajar mengajar yang efektif semestinya menumbuhkan daya kreasi, daya nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, memberikan keterbukaan terhadap kemungkinan baru, dan memberikan toleransi pada kekeliruan-kekeliruan akibat kreativitas berpikir. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah dikatakan sangat menentukan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan. Aktivitas pemimpin itu mempengaruhi tingkah laku dari orang yang dipimpinnya. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah proses menggerakkan bawahan untuk mau melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang tidak mudah dilaksanakan karena menyangkut manusia yang memiliki karakter dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, dalam organisasi sekolah, kepala sekolah memainkan peran yang amat penting yang menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, pemimpin membutuhkan sekelompok orang lain yang dikenal sebagai bawahan yang digerakkan sedemikian rupa sehingga bawahan itu memberikan pengabdian dan sumbangsinya kepada organisasi yang dipimpinnya, terutama dalam cara bekerja dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, kepala sekolah dalam melakukan tugas memimpin pelaksanaan administrasi sekolah yang bersifat teknis dan tata penyelenggaraan segala sesuatunya menjadi kebijaksanaan dan keputusan pemerintah. Kepala sekolah juga melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, supervisi, pengelolaan tenaga kerja, memotivasi dan pembimbingan terhadap guru, karyawan, dan peserta didik demi kelancaran belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian seluruh usaha guru untuk mengantarkan proses pembelajaran mencapai tujuan pendidikan dinamakan kinerja guru. Nah, kinerja guru ini meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut tugas profesionalnya sebagai guru dan tugas pengembangan pribadi guru, berupa upaya terus-menerus meningkatkan kompetensi dan keahliannya. Nah, mutu pendidikan tidak terlepas dari pengaruh pada kinerja organisasi sekolah dan beberapa besar penelitian masyarakat sebagai stakeholder pemangku kepentingan terhadap keberadaan sekolah. Kinerja sekolah berkaitan dengan output sekolah yang secara faktual dapat diukur dari prestasi rata-rata peserta didik pada akhir masa pendidikan formal mereka. Dengan demikian, kinerja secara umum dapat mempengaruhi mutu pendidikan yang dapat diketahui dari kemampuan para guru dan latar belakang sosioekonomi peserta didik sekolah tersebut. Dampaknya adalah pada prestasi para peserta didiknya akan dapat dibandingkan dengan prestasi peserta didik kepada sekolah lain, sehingga dapat menampilkan perbedaan mutu pendidikan sebagai wahana pendidikan khusus. Mutu pendidikan dapat dipahami dengan melihat output yang diinginkan oleh masyarakat dan besaran jumlah peserta didik yang berhasil mendapatkan ijazah dan kemudian dapat berperan dalam masyarakatnya. Tugas pengembangan pribadi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesi dan akademis berupa kegiatan-kegiatan diarahkan untuk menambah, memperluas, dan memperdalam ilmu yang ditekuni, melatih berbagai keterampilan dan keahlian menggunakan berbagai metode pendidikan, meningkatkan keahliannya dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi pendidikan, serta aktivitas-aktivitas dalam berbagai komunitas masyarakat ilmiah.
bertitik tolak dari realitas dan pemikiran tersebut, maka untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengaruh supervisi kepala sekolah dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas, Setu, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian selanjutnya ada identifikasi masalah ya. Peningkatan mutu pendidikan diduga dipengaruhi oleh supervisi kepala sekolah yang selalu pimpinan lembaga pendidikan bertanggung jawab atas berlangsungnya pendidikan. Dengan supervisi itu, kepala sekolah dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan adalah kinerja guru. Hal ini disebabkan kebanyakan lembaga pendidikan yang menghadapi keterbatasan seperti tenaga pendidikan, fasilitas pendidikan, bahkan belajar, dan rendahnya dana kesejahteraan guru serta peran masyarakat dan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah pembatasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan dan sesuai dengan keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana, maka peneliti membatasi masalah yang hendak diteliti, yaitu hanya memfokuskan pada masalah supervisi kepala sekolah sebagai variabel bebas pertama atau independent variable. Kemudian kinerja guru itu sebagai variabel bebas kedua, independent variable. Kemudian peningkatan mutu pendidikan sebagai variabel terikatnya, ya, dependent variable. Nah, dalam penelitian ini penulis akan meneliti supervisi kepala sekolah dan kinerja guru, ya, yang merupakan variabel bebas terhadap peningkatan mutu pendidikan atau variabel yang terikat di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas Setu, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian ada perumusan masalah. Ya. Nah, perumusan masalah ini pertama, adakah pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas Setu, Bekasi? Kemudian adakah pengaruh kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas Setu, Bekasi? Kemudian seberapa besar pengaruh supervisi kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas Setu, Bekasi? Nah, kemudian tujuan penelitian adalah pertama, mengetahui dan menguji pengaruh supervisi kepala sekolah dengan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas Setu, Bekasi. Kemudian mengetahui dan menguji pengaruh kinerja guru dengan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas Setu, Bekasi. Mengetahui dan menguji pengaruh supervisi kepala sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama dengan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Tafidul Quran Al-Abbas Setu, Bekasi. Kemudian selanjutnya di sini ada kerangka teoritis, di mana di dalam kerangka ini ada pengertian supervisi, ya. Kemudian ada keberhasilan suatu kegiatan dalam bidang apapun, ya, diperlukan pengawasan, ya. Ini yang disebut dengan supervisi, ya, untuk lancarnya pencapaian tujuan yang telah disepakati. Ya, demikian presentasi dari kami, ya. Semoga bisa diarahkan untuk perbaikan, ya, atau dari Pak Dokter semuanya, masukan dan juga kritikan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Junaidi yang telah presentasi. Nah, sekarang saya mulai dari saya dulu, nanti baru ke Pak Dr. Misno, ya. Silakan, nggak apa-apa. Lanjut. Sedikit saja. Pertama, pada seminar proposal ini kita sepakati dulu dari judul, ya, dari judulnya dulu. Kalau hal-hal detail nanti beberapa masukan, dan yang paling detail nanti kan pada waktu bimbingan. Dari penjelasan tadi, saya kira dari judul
Judulnya kan pengaruh supervisi kepala sekolah dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan di STK Al-Abbas Bekasi, Jawa Barat. Masukan pertama, karena ini penelitian di STK Al-Abbas, di latar belakang masalah nanti diungkapkan permasalahan yang di STK Al-Abbas kaitan dengan mutu pendidikan. Saya tadi belum mendengarkan penjelasannya bagaimana gitu ya, sehingga menarik untuk diteliti. Kalau kaitan dengan teori-teorinya, kaitan dengan persoalan pentingnya supervisi guru dan lain sebagainya, saya kira ilmiah gitu ya, itu sudah bagus. Tinggal menambahkan fakta gitu ya, fakta realistis apa yang dihadapi di STK Al-Abbas, sehingga menarik untuk diteliti mutu pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua dari judul, karena judul ini kan nanti untuk magister PAI ya, dilihat dari judul ini masih terlalu umum gitu. Jadi saya sarankan jadi begini, pengaruh supervisi kepala sekolah dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam gitu. Jadi ada kata Islamnya. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan kelihatannya umum sekali gitu ya. Nah, sehingga ada kesesuaiannya dengan program studi pendidikan agama Islam. Jadi saya ulang ya, jadi judulnya saya lengkapi pengaruh supervisi kepala sekolah dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam di STK Al-Abbas. Itu ya, paham Pak Junedi ya. Jadi yang pertama di latar belakang nanti tambahin fakta-fakta di STK Al-Abbas. Kemudian yang bab 2 itu perlu ditambah dengan penelitian yang relevan. Seperti kayak Pak Ustadz Hari Wicaksono tadi ya. Hanya kalau Pak Hari kan letaknya saja. Tadi kalau di bab 2 beliau kan meletakkan di awal. Kalau dalam sistematika di Sabili itu adanya di akhir bab 2 gitu ya. Nah, kalau kuantitatif itu adanya sebelum kerangka pemikiran. Jadi teori variabel X, variabel X1, X2, Y, kemudian penelitian yang relevan, kemudian kerangka pemikiran atau asumsi di sini. Jadi boleh asumsi, boleh kerangka pemikiran, baru hipotesis. Gitu ya, Pak Junaidi ya. Jadi nanti tambahkan penelitian yang relevan itu bisa mengambil dari tesis atau jurnal. Tapi ingat kalau jurnal penulisnya minimal yang sudah S2 gitu ya. Kalau tesis sudah otomatis ya, udah itu S2, jangan skripsi. Disertasi boleh. Gitu ya. Kemudian untuk metodologi saya kira sudah cukup. Tinggal nanti kisi-kisi sudah ada ya. Tinggal nanti tapi nanti bisa dalam pembimbingan itu ya, kaitan dengan instrumen penelitian yang jangan lupa instrumen penelitian itu dibuatnya nanti harus berdasarkan dari definisi operasional. Definisi operasional itu harus mengacu pada teori. Sini sudah ada ya definisi operasional, di bab 3 sudah ada, sudah diuraikan. Nah, tinggal nanti dilampirkan instrumennya atau angketnya. Saya kira dari saya seperti itu aja, Pak Dr. Misno. Waktunya masih ada waktu 15 menit lagi. Mudah-mudahan dicukup-cukupkan ya Pak Dr. Misno ya. Kami persilakan. Ya siap, cukup lah, nggak usah lama-lama, tergantung permintaan. Iya. 15 menit ya, paling lama ya. Singkat ya, saya share screen dulu sedikit, nanti biar kelihatan aja sih sebenarnya, karena ini kan kita sistemnya online ya. Intinya ini karena kuantitatif memang bidangnya Pak Dr. Sutarto gitu ya, walaupun saya belajar juga gitu ya, tapi kayaknya kalau level S2 ini kayaknya kalau bisa jangan satu sekolahan deh ya. Kayaknya agak-agak sayang gitu ya kalau hanya satu sekolahan, apalagi ini STQ ya, sekolah tahfidz Quran gitu ya. Jadi saran saya pertama sih kalau bisa gitu, kalau yang ini kan sudah kuantitatif baku lah ya, pengaruh supervisi kepala sekolah dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan tadi sudah ditambahkan.
Nah, kalau memungkinkan bisa ditambah sekolahnya sih, bisa sekolahnya itu menurut saya akan lebih bagus 2 sekolah lah gitu ya. Apalagi kalau perbandingan STQ dengan SDIT atau dengan apa gitu ya, atau dengan MI atau itu juga menurut saya agak menarik juga. Jadi pertama dari sisi penulisan, nanti ini saya kirim nanti hasil inian saya, beberapa kesalahan dalam penulisan, terutama menggunakan EYD-nya, kemudian ini penulisan ini warna-warna kuning ini adalah perbaikan dari saya yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini juga sama, tanda tanya dan sebagainya gitu ya. Ini nanti tinggal perbaiki saja, termasuk juga nanti di akhir sekali di daftar pustakanya. Ini karena kuantitatif, saya yakin Pak Dr. Juni kan paham juga. Cuma tadi ada satu terkait dengan ini nih, apa dengan sampling gitu ya. Rencana berapa populasinya Pak Junedi? Formulasinya Populasinya ada berapa? ada 30, Pak. 30 ya? Bukannya 78, ditulis 78 di situ. 76 atau 78. Lihat di metode penelitian populasinya. Nih, lihat ya. Ini di bagian 10, sini. Pak. Ada berapa populasinya? Populasinya 78. Sampelnya berapa? Sampelnya 30, Pak. Pakai teori siapa tuh ngambil 30? Iya. Di sini justru kalau coba dibaca di sini lihatnya, saya sharekan ini. Nah, ini nih yang saya kasih warna kuning nih. Ini kok saya bilang kok ini jumlahnya jadi ininya 78, ini kok sampelnya jadi 65 gitu kan. Di sini nih yang di sini nih. Ini kok jadi 65 nih gitu kan. Saya bilang, 78 65 tanggung amat ya saya bilang itu. Ini cuma satu. Ini apa tadi 78 itu semua guru atau apa? Gurunya berapa semuanya? Guru di STQ itu berapa? Yang jadi yang jadi ininya respondennya siapa? Guru atau santri siswa? Siswa, Pak. Iya, respondennya siapa responden? Yang jadi responden siapa? Guru atau karyawan atau siswa? Siswa, Pak. Siswa. Kenapa siswa ya? Di sini peningkatannya kenapa siswa? Padahal judulnya kan kinerja guru. Walaupun bisa aja siswa gitu, tapi kayaknya kok supervisi sekolah ya, agak jauh deh kalau mamanya siswa. Pak Sutarto betul nggak kalau siswa? Ini sekilas saja sih. Yang jadi respondennya. Nanti mungkin lebih kepada pertanyaan instrumennya, Pak. Bisa saja kalau siswa kan persepsi siswa bagaimana kinerja guru, misalnya sering terlambat, cara ngajarnya segala macam. Nah itu. Kemudian ketika supervisi di kelas kan siswa juga bisa memperhatikan. Itu kalau siswa dan guru itu bagaimana peneliti ketika menyusun instrumen yang ditanyakan kepada siswa dengan yang ditanyakan kepada guru gitu. Itu relatif ya, sebenarnya bisa saja gitu. Karena kalau di sekolah-sekolah yang seperti itu kan gurunya nggak banyak. Sedangkan sampel penelitian kan kalau menurut Sugiono tidak boleh kurang dari 30. Kalau guru di STQ mau mencapai 30 orang kan susah juga gitu. Iya sih, karena ini levelnya ini kalau siswa menurut saya nggak cocok judulnya karena pengaruh supervisi kepala sekolah, kemudian kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ini kalau siswa terus kemudian diminta untuk ke peningkatan mutu pendidikan, ini sekali kayaknya deh, tinggi sekali gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu nanti pembimbing aja, itu kan bagiannya. Nah tadi di samplingnya saya terakhir sekali, ini karena ngetes aja sih biar paham. Coba di di regresi linear sederhana yang ini saja yang saya kasih warna ini nih, yang sederhana aja lah, yang ini nih, yang di warna kuning ini. Ini gimana cara bacanya nih? Biar maksudnya memang paham gitu kan bahwa teori regresi, walaupun ini sebenarnya minimal tahu alurnya saja. Kalau nggak tahu itu nggak apa-apa. Yang ini nih, ini cara baca gimana nih? Yang di regresi linear, yang sederhana dulu aja. Maksudnya ini karena ini kuantitatif, minimal itu tahu alurnya walaupun tidak begitu paham.
Yang mana sih? Yang ini nih, yang apa Sugiono ini apa Y cap ini sama dengan A plus itu kayak gimana tuh caranya tuh? Yang di ada halamannya enggak nih? Intinya Nah, menguasai kan untuk kuantitatif ya, Pak Junaidi ya? ya Pak. Menguasai nggak untuk kuantitatif ini? Misalnya ini kita tanya kalau pertanyaan awal itu biasanya ada berapa uji untuk membuktikan bahwa data itu valid gitu misalnya. Itu maksud saya itu. Maksud saya itu ya kemarin yang saya bilang itu, jadi harus betul-betul paham. Bedanya apa coba? Regresi linear berganda dengan sederhana. Bedanya apa? Atau kita ke judul. Ini yang X2-nya ini yang mana? Di judulnya Yang ini. kinerja guru, Pak. Yang Y-nya? Yang Y-nya itu peningkatan mutu pendidikan Islam ya, Nah, tadi ada tambah. untuk mengetahui pengaruh dari supervisi dan kinerja itu dia kayak gimana cara membuktikannya? Pakai rumus apa? Sebentar. Ini kan harus diselesaikan nih. Ini cara menyelesaikannya itu pakai rumus apa nih? Pakai Sebentar. teori apa? Pakai rumus apa? Pakai formula apa gitu kan? Itu di metode penelitian. Maka di sini ada linear sederhana, ada linear berganda. Gak apa-apa sih, walaupun nanti ujungnya ini, tapi minimal tuh tahu alurnya saja. Oh, ternyata begini gitu. Nanti termasuk instrumennya juga. Gitu. Gimana cara ini? Iya, satu aja lah pertanyaan. Bagaimana cara mengetahui bahwa supervisi kepala sekolah dan kinerja guru itu akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan? Gimana caranya? Pertama ini Pak, apa namanya, kita sebar angket dulu ya. Ke siapa Pak, tuh? ya. Ke siswa Pak. Ke Jadi nanti, siswa. ya nanti siswa itu dari apa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan ke siswa itu bentuknya pertanyaan yang di situ mengenai tentang kinerja kepala sekolah gitu kan. Kemudian terkait juga dengan pengawasan kepala sekolah kepada gurunya gitu kan. Kalau Nah, siswa suruh nguji apa? Siswa menilai kepala sekolah ini enggak ya kita terlalu tinggi enggak ya? Siswa menilai kepala sekolah gitu ya supervisi. mungkin bukan menilai Pak, apa namanya ya? Mohon maaf, eh, apa ya? Iya, artinya Istilahnya, memberikan pendapat kan, memberikan ya. pendapat mengisi gitu. Apakah supervisi kepala sekolah dilakukan setiap bulan, bagaimana proses supervisinya, terus seperti apa itu. Itu kayaknya agak-agak tinggi kayaknya. Masa siswa apalagi siswa tahfidz gitu kan ya santri gitu kan, menilai kiainya istilahnya gitu kok. Ini saya agak masih agak ragu di situ, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, terus anggap saja betul ya. Jadi dikumpulkan. Oke, jadi datanya itu di ini. Datanya itu kuesioner disebarkan ke siswa, ke santri. Setelah itu setelah selesai nih, sudah dapat datanya diapakan tuh? Sudah dapat nih lembaran-lembarannya karena masih manual. Diapakan datanya itu? Nah itu nanti dihitung menggunakan rumus product moment Pak ya. Wih, kayak gimana tuh produk momen tuh? Ini Pak. Keren ya pakai produk momen gitu kan ya. Untuk ya produk momen tuh kayak gimana tuh? Apa sih produk momen itu saya mau nanya nih serius nih. Kan saya bukan kualitatif kuantitatif juga. Produk momen itu apa untuk melihat apa gitu? Ya, itu Pak, alat analisis koefisien korelasi ya yang digunakan dalam penelitian Pak. Oke, berarti dia untuk melihat koefisiennya ya. Berarti belum sampai kepada regresinya. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya, regresinya itu pakai apa? Untuk lihat pengaruhnya. Tadi ke validitasnya ada berapa uji sih untuk melihat bahwa hasil data itu memang valid, ada berapa uji? Ada berapa uji tuh?
Gitu ya. Jadi uji validitas datanya ini ada berapa, sampai kalau sudah valid baru nanti dilihat korelasinya. Gitu ya. Oke, karena udah 39 menit ya nggak apa-apa sih. Intinya itu dari saya. Jadi nanti banyak belajar lagi terkait apalagi ini kuantitatif. Gitu. Saya juga belajar lagi juga, ikut berkali-kali juga beberapa kali saya juga share juga videonya. Nanti biar ya minimal tadi walaupun nggak paham banget tentang kuantitatif, tapi minimal alurnya itu tahu gitu ya. Tahu oh ternyata ini pengaruhnya ke sini, ini pengaruhnya ke sini, rumusnya itu pakai ini. Pakai software nggak sih? Pakai aplikasi nggak? Atau hitung manual? Hitung manual, Pak. Belum Wih, belum hebat pakai. hebat banget ya hitung manual. Hari gini pakai hitung manual. Mau pakai apa? Pakai kalkulator? Pakai apa? Pakai Excel, Pak, Excel. Enggak lah, pakai SPSS lah. Tahu SPSS nggak? Waktu itu nggak ikut, Pak. Tahu sih. Oh, Belum belum. saya nggak ikut gitu ya. Nanti kepada Dr. Sutarto lah ya SPSS ya di versi 25 atau 26 gitu ya. Itu harus pakai SPSS itu. Biar kalau manual ya lama banget lah pakai kalkulator. Dan nggak agak sulit gitu. Pakai Excel juga dia cuma hanya satu biasanya variabelnya. Kalau umpamanya linear berganda dia susah pakai Excel itu. Ya, jadi harus pakai SPSS. Berarti di metode penelitian juga disebutkan bahwa riset ini menganalisisnya menggunakan aplikasi SPSS di versi keberapa gitu. Jadi nanti tahu tuh datanya, cara menganalisisnya sampai kepada akhirnya. Itu sih dari saya Pak Dr. Starto. Jadi tadi tempatnya, kemudian kalau bisa jangan satu sekolahan, apalagi STQ gitu ya. Kalau bisa ada dua. Atau yang ketiga, yang berikutnya itu adalah ya pahami di kuantitatif plus aplikasi SPSS. Minimal kalau nggak paham SPSS tahu alurnya nanti ketika menjelaskan datanya itu dan analisis datanya. Oke, terima kasih itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Dr. Misno, lumayan bagus yang yang ujinya gitu ya. Saya menggarisbawahi dari apa respondennya ya, populasinya. Sesuai dengan judul, kalau memungkinkan dan bisa, sebenarnya bagus beberapa lembaga gitu ya. Ini kan tingkatan tesis ya. Kemudian kalau beberapa lembaga kemudian gurunya banyak, lebih dari 30, saya sarankan memang lebih tepat itu respondennya guru. Tapi kalau ternyata gurunya sedikit, sebenarnya bisa saja kepada siswa, tapi nanti instrumennya harus cara membuatnya harus diarahkan kepada pemahaman siswa. Seperti supervisi kepala sekolah itu kan diamati juga oleh siswa. Kemudian kinerja guru itu juga diamati oleh siswa. Kemudian mutu pendidikan juga itu dirasakan oleh siswa. Jadi tinggal bagaimana peneliti menyusun instrumennya yang dipahami atau dirasakan oleh siswa dari ketiga variabel tadi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau bagus sekali ya yang tahu persis tentang supervisi itu kan guru, yang tahu tentang kinerja itu juga guru. Itu pertama. Yang kedua, rumus-rumus yang diungkapkan itu ya itu kan rumus analisisnya. Cuman dalam teori statistik sebelum rumus itu dipakai itu kan ada uji dulu, ada uji data namanya seperti yang ditanyakan tadi gitu ya. Jadi saya menjawab dari saya bantu jawab dari itu ya. Jadi uji validitas data. Uji dulu uji validitas, uji reliabilitas, uji linearitas, uji normalitas, homogenitas dan banyak sekali itu ya. Nah, saran saya boleh aja rumus disebutkan karena rumus itu rumus produk momen korelasi, rumus regresi kan ditampilkan. Tapi zaman sekarang ini rumus-rumus ini yang ngitung jangan kita gitu ya. Rumus itu sudah diinstal di aplikasi. Nah, saran saya hitungannya pakai ini aja, pakai SPSS gitu ya. Gitu. Ya. Ada yang
masuk. Ya, Ya, siap. silakan. Gitu ya Pak Junaidi ya, paham ya? Jadi jangan mencari yang sulit gitu ya, jangan ngitung manual. Sayang sekali kalau mau ngitung manual, nah, pakai aplikasi aja, gitu ya. Iya, Pak. Ya saya kira itu cukup. Yang penting judulnya sudah disepakati, kemudian lanjut dan nanti akan ditunjuk siapa pembimbingnya dan akan lebih detail nanti pada pembimbingnya. Silakan ditutup Pak Junaidi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, Pak. Baik, jazakumullahu khairan kepada Pak Wisno yang ilmunya. Dari saya cukup sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter. Sudah tutup hari ini ya. Silakan tutup rekan.